Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sakilas Channel. Selamat pagi adik-adik, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun adik-adik berada. Jumpa lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materinya menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran tersebut. Yang mana sih yang dimaksud? Baik, langsung saja. Pada kali ini saya menggunakan buku sekolah elektronik terbitan Kemendikbud, ya. Adik-adik bisa baca materinya di sini. Saya pelan-pelan saja. Pada kegiatan sebelumnya sudah menentukan jarak titik singgung pada garis singgung persekutuan luar, ya. Pada video sebelumnya ada di channel ini, Sakilas Channel. Silahkan adik-adik cari. Di sini saya akan memberikan menjelaskan materi tentang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sebelumnya kita gambar dulu dua buah lingkaran, ya. Lingkaran besar, lingkaran kecil, ya. Oleh titik, kita tentukan dulu titik pusatnya. Aduh, ini tidak di tengah-tengah. Adik-adik kalau menggambar di rumah gunakan jangka, ya, supaya lebih mudah dalam menentukan titik tengahnya. Kalau pakai uang koin atau tutup toples, itu akan menyulitkan adik-adik dalam menentukan titik pusatnya. Baik, ini lingkaran besar dengan titik pusat P, dan ini lingkaran besar dengan titik pusat Q. Nah, kita bicara masalah Q. Nah, pada buku ini, buku BSE ini, penjelasannya ini bisa dibaca. Misalnya kita memiliki dua lingkaran dengan pusat P dan Q, jari-jari P dan Q berturut-turut adalah R1 dan R2. Garis singgung persekutuan dalam lingkaran P dan Q adalah ruas garis terpendek yang menyinggung, ya, kedua lingkaran tersebut dan melalui daerah di antara kedua lingkaran. Perhatikan gambar berikut, ya. Ruas garis FI adalah satu dari dua garis singgung persekutuan dalam pada lingkaran. Jadi FI ini adalah salah satu garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Kalau kita mau narik garis dari sini, anggaplah di sini titik GH, G di sini H, ya. Bisa dibayangkan adik-adik, ya. Ini bisa menghasilkan juga, misalnya sini, ya, saya tarik garisnya di sini. Ini juga merupakan garis, saya kasih nama, anggaplah ini GH. Ini juga garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Begitu pula kalau saya tarik garis sesuai yang dijelaskan tadi. Nah, di sini ini adalah FI. Nah, FI dan GH itu sama panjangnya, merupakan garis singgung persekutuan dalam, atau kita singkat saja GSPD, garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Ya, saya hapus dulu. Oke. Saya hapus dulu. Ini saya hapus semua dulu. Kemudian, aduh, kenapa muncul kembali? Oh, sorry. Oke. Saya hapus ini. Nah, kita gambar ulang, ya. Nah, kita lanjutkan. Ikuti langkah berikut untuk melukis garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran. Nah, adik-adik bisa melukisnya sendiri di rumah menggunakan jangka dan penggaris. Ingat, gunakan jangka dan penggaris. Langkah-langkahnya seperti ini, lukislah, bisa dibaca, ya, di video kali ini. Saya pelan-pelan saja. Langkah pertama seperti ini, langkah kedua, kemudian langkah ketiga,
langkah keempat, ya. Lalu langkah kelima, lalu langkah keenam, langkah ketujuh, langkah dan terakhir langkah ke-8. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran? Kemudian, apa hubungan antara garis singgung persekutuan dalam jari-jari dan jari titik pusat kedua lingkaran? Baik, kita beralih ke sini, ke layar yang sebelah kanan. Saya gambarkan dulu, saya hubungkan titik P dengan Q. Saya hubungkan titik P dengan Q. PQ ini adalah jarak titik pusat lingkaran. Ini sudah saya jelaskan dulu di pembahasan tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Kemudian kita buat lagi garis, anggaplah ini saya kasih hitam, garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Nah, saya buat garisnya di sini. Oke ya. Lalu saya hubungkan titik Q dengan garis singgung itu, ya. Ingat bahwa titik pusat, perpotongan antara titik pusat dan garis singgung itu pastilah membentuk yang namanya sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi di sini siku-siku, ya. 90 derajat. Nah, kita berikan nama ini sesuai dengan di buku tadi. Kita berikan nama saja titik F dan titik I. Oke. Setelah itu, ya, saya jelaskan sedikit-sedikit, ya. PQ itu pelan-pelan saya jelaskan adalah jarak titik pusat lingkaran. Nah, kemudian PF itu adalah jari-jari lingkaran P, atau kita singkat atau kita beri nama dia R1. Kemudian QI adalah jari-jari lingkaran Q. Kita berikan simbol dia R2. Lalu FI ini adalah garis singgung persekutuan dalam dua saya pindah di sini, dua lingkaran atau kita singkat saja dia adalah GSPD. Nah, GSPD. Saya tadi tidak lupa tadi singkat sini, ini singkatannya tetap S, ya, jaraknya. Nah, sekarang untuk memudahkan kita mencari panjangnya FI ini atau panjangnya garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini, kita membuat, jadi saya di sini ini ya. Saya ubah dulu, ini adalah S. Ini adalah R1. Ini R2. Saya disimpan saya di sini. Adik-adik sesuaikan saja nanti kalau menulis, ya. Menulisnya di buku kalian adik-adik masing-masing. Lalu FI ini adalah GSPD. Selanjutnya saya berikan warna warna apa yang terang itu, warna hijau kali ya, warna hijau. Nah, setelah itu untuk menentukan panjangnya ini kita buat suatu ruas garis yang sejajar dengan garis FI. Yang sejajar itu artinya bahwa
jaraknya selalu sama dan tidak akan pernah berpotong ketika diperpanjang itu garis ya. Jaraknya FI, jaraknya garis FI ini dengan sebuah garis yang akan kita buat nanti. Kita ambil titik patokan di sini, QI. Berarti QI ini adalah panjangnya R2. Berarti di sini juga harus sama panjang dengan R, ya, sama panjang dengan R2. Sehingga kita adik-adik gambar pakai penggaris ya, supaya jangan ya, oke. Oke, warna hijau. Sepertinya seperti ini ya. Panjangnya ini adalah R2 ya. Oh, garis putus-putus di sini supaya lebih mudah. Putus-putus. Pakai penggaris adik-adik ya. Setelah itu kita buat lagi, kita hubungkan ini ya, ujungnya ini, ujung ini dengan di sini bawah. Oke. Anggaplah ini titik, kasih dia titik G. Oke. Kita tambahkan keterangan di bawah di sini, FI sejajar ya. Ini tanda sejajar ya, sejajar dengan GQ ya, GQ. FI juga, panjangnya FI juga sama panjangnya dengan GQ. GQ. Nah, sekarang karena FI sejajar dengan GQ dan FI sama dengan GQ, berarti di sini juga di sudut di titik G merupakan siku-siku, sama dengan di bawah. Nah, sekarang ingat teorema Pythagoras. Sebelumnya, coba adik-adik perhatikan ini. Garis P ke Q, Q ke G, G ke P itu membentuk apa? Itu membentuk sebuah sudut segitiga siku-siku. Kalau kita gambarkan di luar, maka kurang lebih gambarnya seperti ini. Saya tidak pakai penggaris ini. Adik-adik, saya mohon pakai penggaris di rumah ya, supaya lebih rapi gambarnya. Di sini siku-sikunya, siku-siku di sini di titik G. Nah, apa lagi? Di sini adalah titik P dan ini adalah titik Q. Tadi F ke G ini panjangnya adalah panjangnya R2, miliknya R2. Nah, sekarang berarti panjangnya GP, G ke P, R1 ditambah dengan R2. R1 saya berikan warna biru. R1 ditambah R2. Sedangkan panjangnya PQ ya, panjangnya PQ ini adalah S yang merupakan jarak titik jarak titik pusat. Sedangkan GQ ini Q ya, Q ini. Sedangkan GQ ini adalah GSDP, garis singgung persekutuan dalam. GSPD garis singgung persekutuan dalam. Sekarang kita ingat kembali teorema Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring dari suatu segitiga siku-siku, ya katanya Pythagoras ini, teorinya Pythagoras, bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa dari suatu siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak yang lain. Artinya apa? Kalau kita tuliskan, berarti PQ pangkat 2 ya, ini sama dengan PG pangkat 2 ditambah dengan GQ pangkat 2. Inilah katanya Pythagoras, PQ ini ya. Nah, sekarang PQ itu apa? S. Tadi jarak titik pusat. S pangkat 2 sama dengan apa lagi? PG itu apa?
Nah, ternyata PG itu adalah R1 tambah R2 berpangkat 2. Ditambah GQ itu adalah GSPD pangkat 2. Nah, ini adalah ya bunyi dari teorema Pythagoras ini yang akan nantinya menghasilkan rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sekarang rumus ini S ini kalau kita hilangkan pangkat 2-nya, berarti yang di ruas satunya atau ruas kanannya berubah menjadi akar. Berarti R1 tambah R2 berpangkat 2 tambah GSPD berpangkat 2. Nah, ini apakah sudah selesai sampai sini? Ini belum. Nah, ternyata S ini adalah jarak. Jadi ini adalah rumus jarak. Nah, jarak titik pusat lingkaran. Kalau yang diketahui adalah garis singgung persekutuan dalamnya. Terus bagaimana dengan garis singgung persekutuan dalam lingkaran itu sendiri? Nah, ini rumus yang ini, dari rumus yang ini ya, yang saya kotak kuning ini, bisa kita turunkan menjadi beberapa rumus, melahirkan beberapa rumus. Di antaranya adalah GS, ini tidak terlalu jelas ya. Saya kasih warna hitam saja. GSPD pangkat 2 ini sama dengan S pangkat 2 dikurang R1 ditambah R2 ini dalam kurung ya, pangkat 2. Atau dengan kata lain kita hilangkan pangkat 2-nya di ruas kiri menjadi S pangkat 2 dikurang R1 tambah R2 pangkat 2. Inilah rumus ya. Rumus menghitung atau rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, ini yang digunakan. Kenapa? Dari mana tadi sini sudah saya jelaskan bahwa GQ itu sama panjangnya dengan FI, di mana FI itu adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Jadi GQ juga bisa dikatakan adalah garis singgung persekutuan. Ya, kita bisa gunakan GQ ini untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Sedangkan untuk di mana saya menulis karena sudah penuh ini, saya batasi saja dulu. Saya kasih garis. Batas kuning saja ya. Nah, kemudian rumus yang tadi ini yang kotak kuning saya bisa turunkan lagi menjadi R1 ditambah R2 pangkat 2. Pangkat 2 ini sama dengan S pangkat 2 dikurang GSPD pangkat 2. Atau R1 tambah R2, kita hilangkan akarnya, kita hilangkan tanda pangkat 2-nya di ruas kiri, maka ruas kanan menjadi akar. S pangkat 2 dikurang GSPD pangkat 2. Nah, inilah ketiga rumus yang saya kotak ini, kotak kuning. Itu merupakan rumus untuk jarak titik pusat lingkaran jika diketahui panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Sedangkan yang saya kotak biru ini adalah rumus untuk menentukan panjang daripada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran tersebut. Sedangkan yang saya kotak ungu ini merupakan rumus ya. Rumus menentukan jari-jari salah satu lingkaran. Menentukan jari-jari salah satu lingkaran apabila diketahui panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Baik, adik-adik, saya kira cukup sekian penjelasan saya tentang
panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.